warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Saya sendiri Elisa Nur Arafah dari SMPN Negeri 2 Ciberem dan rekan saya Ika Suparnika dari SMP Negeri 2 Cibingbin. kemudian Saya Wiwin Suningsih dari SD Negeri 2 Cimara. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ika, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah baik ya, sehat Ibu. Dengar-dengar Ibu Ika hari ini mau melaksanakan praktek coaching. Iya, Bu, betul sekali. Oke. Baik, sebelum melaksanakan praktek coaching, saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Ibu, boleh Ibu? Boleh, Bu. Iya, terima kasih Ibu. Nanti saat proses coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian ya Ibu ya. Apakah proses coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, adanya proses kreatif, dan mampu memaksimalkan potensi. Dengan tidak lupa juga memperhatikan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga akan mengamati proses bagaimana seorang coach mampu menuntun coachee memaksimalkan potensi, dan bagaimana sikap terbuka dari coachee atas apa jawaban yang disampaikan coachee selaras dengan pertanyaan yang diajukan coach. Baik, sebelumnya bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Ibu? Boleh, Bu. Iya, terima kasih Ibu. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat praktek coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa hadir secara penuh dan sadar, mendengarkan dengan rasa dan keterampilan. Bagus sekali Ibu ya, kompetensi yang ingin ditingkatkannya. Berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching ya Ibu ya. Dari ketiga kompetensi coaching itu kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang ingin spesifik di observasi adalah mendengarkan aktif sehingga saya bisa mempunyai keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching mampu memaksimalkan potensinya. Oke, baik. Berarti ada dua kompetensi ya Ibu ya yang ingin dikembangkan. Secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Ibu? Ketercapaian yang ingin saya raih adalah bagaimana coaching mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, menemukan kekuatan dan aset yang dimiliki sehingga mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Ibu, berarti memaksimalkan potensi diri coaching ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Hanya itu pertanyaan yang saya sampaikan. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan tujuannya tercapai. Nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol lagi Ibu ya. Salam, siap, Bu. Iya, salam sukses untuk kegiatan coachingnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum, apa kabar Bu Elisa? Waalaikumsalam Ibu Ika. Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat walaupun sedikit agak batuk nih Bu. Namun saya di sini ada permasalahan Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Elisa? Kalau Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh. Kebetulan saya sedang waktu luang nih.
apa yang diharapkan Ibu Elisa pada percakapan kita ini? Saya ingin mencari solusi Bu dari permasalahan saya. Saya harap setelah saya ceritakan kepada Bu Ika ya, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada permasalahan apa Bu Elisa? Jadi begini Bu, di kelas itu ada satu siswa yang kurang antusias ya dan kurang berminat mengikuti pelajaran saya Bu, pelajaran IPA. Bahkan tugas-tugas pun jarang ia kerjakan. Itu membuat saya pusing Bu. Baik, tadi Ibu Elisa ya bilang ada satu siswa yang kurang semangat dalam pembelajaran dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu Elisa menelusuri penyebab dari permasalahan yang terjadi itu? Sudah Bu, saya sudah memanggil dan berbincang dengan anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa ia tidak tertarik dan tidak antusias mengikuti pelajaran saya. Lalu dari pengalaman Ibu Elisa, mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran Ibu Elisa? Jadi Bu, setelah saya amati ya dan saya tanyakan secara langsung kepada siswa tersebut, ternyata anak tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran IPA karena dia menganggap ya bahwa pelajaran IPA yang saya sampaikan itu sangat rumit. Kemudian juga mengakibatkan anak tersebut itu malas mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas. Itu sih Bu menurut pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa nih kondisi ideal yang Ibu Elisa harapkan pada murid seperti murid-murid yang lainnya? Saya ingin ya siswa tersebut itu mengikuti pelajaran saya dengan baik, antusias, dan juga mengerjakan tugas-tugas yang telah saya tentukan seperti halnya siswa-siswa yang lain. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Elisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Jadi berdasarkan pengamatan ya, ternyata saya kurang menerapkan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang menarik gitu bagi siswa sehingga anak tersebut tidak semangat dan tidak antusias mengikuti pelajaran. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan, mungkin saya akan mengubah cara mengajar saya menjadi lebih variatif dan inovatif, menggunakan media, kemudian juga metode dan pendekatan yang lebih menarik. Kemudian juga saya akan melakukan atau menyeling pembelajaran tersebut dengan ice breaking yang menarik, dan juga saya akan memfasilitasi atau menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran tersebut agar siswa tersebut lebih tertarik dan lebih antusias lagi. Baik Bu, apakah ada kira-kiranya metode pembelajaran yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Bu, jadi metode yang pernah saya terapkan di kelas itu membuat metode pembelajaran ya berupa kartu berpasangan. Di situ jadi siswa itu terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Diselingi juga dengan beberapa ice breaking, kemudian juga saya menyediakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti quizzes dan juga video-video lainnya. Hasilnya itu seluruh siswa dan termasuk siswa yang tadi saya ceritakan itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Luar biasa sekali Bu Elisa. Jika kita rating ya dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu Elisa ada tingkatan berapa keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat ya Bu, menurut saya itu antara 8 sampai 9 Bu. Baiklah, selanjutnya rencana apa saja yang akan Ibu Elisa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi ya, jangan diselingi dengan ice breaking yang menarik bagi siswa. Kemudian juga tidak lupa saya juga menyiapkan media pembelajaran. Rencana saya akan menyiapkan media pembelajaran berupa ular tangga. Di situ untuk langkah-langkahnya mungkin saya akan menyiapkan kartu pertanyaan, kartu jawaban, dan kartu pelanggaran. Tujuannya untuk apa? Supaya
tercapai tujuan pembelajaran untuk siswa maupun saya sebagai pendidik. Baik, siapa yang bisa membantu Ibu Elisa dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang akan membantu saya ya menyusun dan merencanakan kegiatan tersebut itu tentunya kepala sekolah, kemudian juga rekan sejawat, tidak lupa juga saya akan mengkomunikasikannya dengan wali murid atau orang tua siswa. Kira-kira berapa lama Bu Elisa waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Hanya saja pencapaiannya akan sedikit membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak ada yang instan ya Bu ya. Ya, betul Bu Elisa. Nah, kapan Bu Elisa bisa mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar murid. Entah itu pembelajaran yang diinginkan murid ataupun saya sebagai pendidik. Nah, kemudian nih Bu Elisa, komitmen seperti apa yang akan Ibu Elisa lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu, saya akan konsisten terus-menerus dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat. Baik itu di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik, tentunya untuk sebagai pendidik yang profesional agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas ya. Kemudian juga supaya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu diminati dan dirindukan oleh peserta didik. Baik Bu Elisa ya. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya, dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan ya Bu ya, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Hanya saja internal dari diri saya saja Bu ya, agar dapat konsisten dalam menjalaninya. Baik Bu Elisa, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Elisa setelah kita berbincang sejenak tadi? Saya senang sekali Bu, saya merasa lega. Saya juga dapat menemukan solusi dari permasalahan saya dalam sesi perbincangan kali ini. Syukur kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Elisa sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih loh Bu sudah bersedia meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu Ika. Saya juga senang ya bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama Ibu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Elisa. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Ika, proses coachingnya sangat keren sekali. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah senang Bu bisa membantu memotivasi Koci untuk menemukan solusinya. Iya, siap Ibu. Setelah tadi saya mengamati proses percakapan coaching yang Ibu lakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator pengembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Tadi saya saat melakukan proses Koci sudah melakukannya sesuai alur tirta. Kemudian saya memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koci sehingga Koci menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Sebagaimana tadi catatan saya bahwa Ibu Ika secara kehadiran sudah mau mendengarkan dan fokus pada permasalahan coaching dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menggali potensi coaching, selain itu juga proses coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Mantap sekali pelaksanaan coaching yang Ibu Ika lakukan.
Nah, pertanyaan terakhir Ibu, setelah melakukan proses coaching tadi, ke depannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan atau tingkatkan? Mungkin saya ingin mendalami alur tirta secara utuh agar bisa memaksimalkan proses coaching. Iya baik, bagus sekali Ibu ya. Semoga proses coaching ke depannya jauh lebih baik ya Ibu, dan sukses selalu untuk Ibu Ika. Terima kasih Ibu Wiwi. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Wiwin, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Wiwin, saya dengar hari ini akan melakukan percakapan coaching ya? Iya betul Ibu. Sebelum melakukan percakapan coaching, apakah boleh kita berbincang-bincang terlebih dahulu? Boleh Ibu. Baik Ibu, nanti ya saat proses coaching ya Ibu, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah proses coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian adanya proses kreatif dan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching. Tidak lupa juga ya, saya akan memperhatikan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga nanti saya juga akan mengamati proses ya, bagaimana seorang coach yang mampu menuntun coach memaksimalkan potensi, dan bagaimana sikap terbuka dari coach atas apa jawaban yang disampaikan coach itu selaras dengan apa yang ditanyakan oleh coach. Sebelumnya, apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan Ibu? Boleh Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada praktik coaching kali ini? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada praktek coaching kali ini adalah bagaimana saya hadir secara penuh, terus sadar, mendengarkan dengan rasa, dan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot. Wow, bagus sekali Ibu. Berarti memang keterampilan inti yang ingin Ibu kembangkan itu sudah mencakup ketiga-tiganya ya. Kemudian Ibu, di sini saya ingin mengetahui lebih spesifik ya, kira-kira nih dari ketiga kompetensi inti coaching yang telah Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik dari kegiatan coaching ini adalah mendengarkan aktif, sehingga saya bisa mempunyai keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach mampu memaksimalkan potensinya. Baik, berarti ada dua kompetensi ya yang tadi ingin dikembangkan atau ingin diobservasi ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya seperti apa dan juga bagaimana? Ketercapaian yang ingin saya raih adalah bagaimana coach mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, menemukan kekuatan dan aset yang dimiliki sehingga mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Oke Ibu, berarti memaksimalkan potensi diri coach ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga proses coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar. Nanti setelah proses coaching, kita berbincang-bincang lagi ya Ibu ya. Iya Ibu siap. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ika. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kabar baik. Semoga Ibu juga sehat-sehat. Tapi sebenarnya pikiran saya lagi kurang tenang nih Bu. Wah, kenapa tuh? Ya ini Bu, ada hal yang mengganggu pikiran saya terkait siswa. Apa Ibu bersedia berdiskusi dengan saya? Iya, tentu boleh saja Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira apa tujuan akhir dari percakapan kita hari ini? Saya anggap ini sebagai diskusi dengan tujuan saya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya. Oke, baiklah kalau begitu Ibu. Dan menurut Ibu, apa ukuran keberhasilannya? Saya mendapat solusi, lalu saya menggunakan solusi tersebut dan masalah saya teratasi. Oke, kalau begitu Ibu. Tadi kita sudah membicarakan tujuan. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Permasalahannya memang seperti apa Ibu?
Baik Bu, ada beberapa siswa di kelas yang diajarnya itu ya susah sekali. Kalau disuruh mengerjakan tugas, di kelas juga pasif. Kalau ditanya selalu malas-malas jawabannya, kelihatan ngantuk terus kalau di kelas. Wah, ini masalah yang sangat serius ya Bu. Kira-kira menurut Ibu itu apa penyebabnya? Mungkin motivasi belajarnya rendah, mungkin juga dia tidak cocok dengan suasana kelas, atau bahkan mungkin tidak cocok dengan gaya mengajar saya, Bu. Oh, begitu ya. Kira-kira faktor mana yang paling mendominasi? Saya rasa terkait cara mengajar saya, Bu. Oh, begitu. Coba ceritakan lebih lanjut bagaimana hal itu terjadi dan apakah semua mata pelajaran anak tersebut seperti itu? Anak itu terlihat mengantuk saat saya mengajar. Saya sudah mencari tahu dan ternyata itu terjadi hanya di beberapa mata pelajaran terutama yang jamnya belajarnya itu siang, Bu. Oh, begitu ya. Adakah solusi yang terpikirkan untuk mengatasi hal tersebut, Ibu? Saya berpikir mungkin seharusnya saya membuat pembelajaran lebih menarik. Oh iya, itu pemikiran yang sangat bagus ya, Ibu. Baiklah, sekarang mari kita merencanakan aksinya. Apa strategi yang akan disiapkan oleh Ibu untuk membuat pembelajaran tersebut lebih menyenangkan? Saya berencana akan memasukkan game atau ice breaking dalam pembelajaran. Oke, itu rencana yang sangat bagus ya, Ibu. Adakah prioritas yang dimiliki untuk menyiapkan rencana aksi tersebut? Saya akan mencari referensi dari YouTube dan juga sosial media tentang game-game yang menarik untuk mencairkan suasana dan membuat pembelajaran lebih menarik. Setelah murid suasana hatinya sudah baik, baru setelah itu saya melanjutkan pembelajaran. Oke, baik Ibu. Itu sangat bagus dan kreatif ya. Menciptakan suasana hati yang baik sangat penting untuk memastikan murid bisa mengikuti pembelajaran secara bermakna. Baik, sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu terkait rencana aksi tersebut? Saya berkomitmen untuk terus belajar dan berlatih. Di antaranya melatih diri supaya bisa mempraktikkan game dan ice breaking dengan menarik dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Iya, baik. Luar biasa sekali Ibu ya. Siapa yang akan membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Tentu saja ya, rekan sejawat. Sesekali saya akan mengajak rekan saya melihat saya mengajar dan meminta umpan baliknya. Oke, baik. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini? Saya akan terus berlatih dan mencari referensi sebanyak-banyaknya. Tidak akan berhenti di sini ya. Saya akan terus fokus mengembangkan potensi saya, Bu. Iya, sangat luar biasa ya. Semoga masalah yang Ibu hadapi bisa teratasi ya. Ya, amin, amin ya rabbal alamin, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukan, sehingga sekarang saya merasa lega. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Wah, Bu Wiwin keren. Bagaimana perasaannya setelah melakukan proses percakapan coaching kali ini? Alhamdulillah, perasaannya senang-senang sekali Ibu. Baik Ibu. Tadi ya setelah saya amati proses percakapan coaching nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Tadi saya melakukan proses coaching, sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga memaksimalkan potensi coaching sehingga coaching menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Oke Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Sebagaimana tadi catatan ya bahwa Ibu Wiwin ya secara kehadiran sudah mau mendengarkan dan fokus pada permasalahan coaching dan mengajukan pertanyaan yang mampu menggali potensi coaching. Selain itu juga proses coaching yang dilakukan sudah sesuai alur Tirta ya Bu ya. Sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Mantap sekali Ibu Wiwin ini ya.
Nah Bu, pertanyaan terakhir nih. Setelah melakukan proses coaching tadi, kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah mendalami alur tinta dengan lebih jauh lagi Ibu ya, untuk bekal saya melaksanakan proses coaching ke depannya. Baik Ibu, bagus sekali ya. Semoga untuk kedepannya proses coaching ini dapat lebih baik lagi ya. Sukses terus untuk Ibu Wiwin. Iya Ibu, terima kasih. Sukses kembali buat Ibu. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elisa, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Ibu Elisa, katanya hari ini mau praktek coaching ya? Betul sekali Ibu. Sebelum melakukan percakapan coaching, Ibu, saya ingin berbincang-bincang dahulu dengan Ibu. Boleh, Bu? Boleh Ibu. Ibu Elisa, nanti saat proses coaching, saya akan mengamati dan menilai ya, sesuai rubrik penilaian. Apakah proses coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, adanya proses kreatif, dan mampu memaksimalkan potensi dengan tidak lupa juga memperhatikan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga akan mengamati proses bagaimana seorang coach mampu menuntun coachee, memaksimalkan potensi, dan bagaimana sikap terbuka dari coachee atas apa jawaban yang disampaikan coachee selaras dengan pertanyaan yang diajukan coach. Sebelumnya, saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Tentu boleh Ibu. Baik, Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada praktik coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu pada praktik coaching kali ini, yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu Ibu. Wow, bagus Ibu. Berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching ya. Dari ketiga kompetensi inti coaching tadi yang Ibu sebutkan, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Ibu? Kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi ya, yang pertama itu mendengarkan secara aktif ya dengan rasa, sehingga saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot agar mampu menggali potensi coaching. Baik, berarti ada dua kompetensi ya yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik. Ya, Ibu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya apa dan bagaimana, Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya raih adalah bagaimana coach itu mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, kemudian juga dapat menemukan kekuatan dan aset yang dimiliki sehingga mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, Bu, berarti memaksimalkan potensi diri coachee ya, Bu? Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga proses coaching yang akan Ibu laksanakan berjalan dengan lancar dan tujuan dapat tercapai ya. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol kembali ya. Salam sukses ya Bu. Siap, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Elisa. Assalamualaikum Neng Alisa. Waalaikumsalam Ibu. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau berbicara tentang apa yang saya rasakan saat ini. Boleh Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Ya, begini Bu. Akhir-akhir ini saya merasa kalau murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Iya. Saya mengharapkan akhir dari kegiatan coach kita hari ini adalah saya menemukan solusi dari
masalah tadi, yaitu anak-anak menjadi lebih antusias ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik Bu, menurut Ibu nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias saat mengikuti pembelajaran? Iya. Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya di kelas ketika pembelajaran mereka kurang antusias itu karena pembelajaran cenderung monoton. Jadi pembelajaran lebih berpusat kepada saya. Mungkin karena pembelajaran matematika, jadi terbiasa menjelaskan lebih lama, lebih rinci. Jadi anak-anak kurang kurang aktif, lebih berpusat kepada guru. Jadi mereka lebih diam gitu, sehingga rasa antusiasnya berkurang. Oh begitu Bu, baik. Nah kira-kira nih, apa yang bisa membuat murid Ibu itu antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu ya, terutama tadi kata Ibu dalam pembelajaran matematika? Iya. Menurut saya, murid-murid di kelas akan sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran itu ketika kegiatan pembelajarannya itu menyenangkan, asik, terus anak dilibatkan secara aktif, seperti itu. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik, tidak bosan, dan aktif saat pembelajaran tersebut? Menurut saya, kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh siswa dengan antusias, yang asik bagi siswa itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif, pembelajaran yang diselingi dengan game atau ice breaking, terus menggunakan media dan sumber yang beragam, seperti itu. Baik Bu, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu memakai media atau sumber belajar yang seperti apa ketika pembelajaran? Sumber belajar dan media yang digunakan itu adalah buku paket buat siswa yang ada di sekolah. Terus kalau media atau alat peraga, mungkin karena pembelajaran matematika ya, kadang saya juga merasa bingung media apa yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi hanya sumber saja Bu yang sering digunakan, seperti itu. Baik. Adakah sumber lain Ibu selain buku paket yang digunakan? Selain buku paket, saya pikir banyak sebetulnya Bu. Sekarang kan teknologi semakin canggih ya Bu. Bisa lihat video di YouTube, terus asesmen atau penilaian juga LKPD bisa dilaksanakan dengan menggunakan teknologi, seperti itu Bu. Nah betul Bu, saya yakin ya bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber ya dan media belajar, terutama tadi ya yang Ibu sebutkan, diantaranya salah satunya itu YouTube, murid-murid tersebut akan lebih antusias mengikuti pelajaran Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini adalah yang pertama akan mencari referensi tentang pelaksanaan pembelajaran matematika yang asik bagi siswa, dengan melihat video dari YouTube, terus mencari alat-alat atau media pembelajaran matematika yang lebih menarik lagi buat siswa. Terus yang terakhir membuat LKPD atau penilaian itu sepertinya dengan menggunakan alat teknologi. Kebetulan di sekolah sudah tersedia Chrome, sepertinya itu bisa dimanfaatkan Ibu. Bagus sekali rencana Ibu ya Bu ya, semoga bisa berhasil menerapkannya. Kemudian apa komitmen Ibu ya terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya terhadap rencana yang sudah saya tadi rencanakan adalah terus konsisten melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik bagi murid, yang asik, terus yang berpusat pada murid dengan menggunakan berbagai strategi media, dan memperhatikan bakat dan minat murid juga, terus memperhatikan teknologi yang ada di sekolah, seperti itu. Wah bagus sekali Ibu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga atas waktunya telah mau ngobrol dengan saya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Wiwin. Wah, Bu Elisa keren ya. Bagaimana Ibu Elisa perasaannya setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Ibu, perasaan saya sangat senang sekali karena saya mampu ya membimbing koci atau membantu koci
membantu memotivasi Koci untuk menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Siap Bu, setelah tadi saya mengamati proses percakapan coaching nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Tadi saya melakukan proses coaching ya Bu, sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga saya sudah mampu yang memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koci sehingga Koci menemukan solusi atas permasalahan yang dia ceritakan atau dia hadapi. Oke Ibu, ya Bu Elisa sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai alur Tirta. Bagaimana tadi catatan saya bahwa Ibu Elisa secara kehadiran Ibu ada mau mendengarkan dan fokus permasalahan Koci dan mengajukan pertanyaan yang mampu menggali potensi Koci. Selain itu juga proses coaching yang dilakukan sudah sesuai alur Tirta ya Bu? Sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Mantap sekali Bu Elisa ini. Nah Bu, pertanyaan terakhir nih. Setelah melakukan proses coaching tadi, kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu atau ingin saya tingkatkan yaitu bagaimana saya dapat memahami secara mendalam ya alur Tirta dengan utuh agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koci. Oke baik Bu, semoga proses coaching kedepannya lebih baik dan sukses selalu Bu Elisa. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Elisa. Demikian demonstrasi kontekstual yang dapat kami lakukan. Semoga bermanfaat. dan menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.